Halo, nama saya Fauzan. Kenalin kawan-kawan dari dari tadi. Yang ingin saya tanyakan singkat, mungkin saya ingin lebih ke periodenya kali ya. Periode maksudnya dalam artian tadi kan disampaikan bahwa musik ini dipakai dalam acara-acara ataupun tradisi-tradisi kerajaan semacam teatrikal dan segala macamnya. Nah, kalian apakah sampai ke periode ataupun masa di mana musiknya udah jadi, kalau saya nyebutnya sih udah jadi lagu, dikemas dengan lirik dan dibawakan oleh entah itu dengan alat tradisional ataupun udah kemasannya udah lebih modern gitu. Itu aja sih. Oke, gini, maksudnya gini, kapan musik yang udah jadi beneran lagu gitu, apakah dia dipakai di lingkungan istana atau enggak? Atau titik baliknya ya, ketika akhirnya dia keluar dan akhirnya nggak berhubungan lagi. Ya gini, kalau untuk di Palembang sendiri nggak nyampe ke sana, dia keburu terhapuskan. Nah itulah Palembang itu dia telah apa ya? Saya bilang dia terlampau cepat terhapus. Makanya saya selalu kadang berhayal aja sih gimana kalau misalkan dia ternyata bisa bertahan 80 ke 100 tahun lagi gitu. Bisa jadi mungkin ini bisa jadi pusat kebudayaan dengan kapasitas sumber dayanya dia yang cukup besar, dengan surplus kekayaannya dia yang cukup besar. Tapi kalau ditanya musik Melayu secara utuh, misalnya contoh ya kayak di Delhi gitu, ya Delhi udah kayak kita kenal kayak misalkan sekarang tadi, misalnya contoh kayak sepak belukar gitu, ya itu di Delhi udah kayak gitu, dia bagian. Nah gini, musik Melayu itu dia bisa terlepas dari, kan awalnya dia hanya sebagai, pada dasarnya musik Melayu itu ada beberapa musik Melayu, jenis Melayu yang dia hanya menjadi semacam apa ya, sangat terafiliasi dengan golongan masyarakat bangsawan atau golongan masyarakat ningrat lah kalau saya bilang. Dia bisa mulai lepas dari kesakralan atau nilai-nilai keningratan tadi, kebangsawanan, ketika industri musik itu mulai berkembang di Indonesia, terutama saat Hindia Belanda gitu. Jadi kenapa? Karena gini, ketika yang namanya dimanapun zaman dulu, yang namanya kesenian keraton itu tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Baru sekarang aja kita bisa dengar, bisa lihat misalkan tarian-tarian ada misalnya contohlah Kesultanan Mataram gitu di Jogja. Sebenarnya itu sekarang, zaman dulu enggak sembarang. Memang ada beberapa kesenian yang sengaja disebar ke masyarakat. Misalkan contohnya adalah kesenian-kesenian yang dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo itu kan salah satunya dia Sultan Bonang atau sultan yang lainnya, kemudian Sultan Kalijaga. Dia memang pakai kesenian yang memang sengaja dimodifikasi, dia bikin sebuah karya yang memang digunakan untuk proses islamisasi, dan itu untuk masyarakat luas. Ada juga. Tapi untuk Melayu sendiri pada awalnya ya dia sangat terafiliasi atau terkonotasi dengan yang namanya musik istana sebelum industri musik jauh lebih berkembang. Tapi itu kan memang banyak konsekuensinya. Salah satunya adalah meskipun menyebar banyak, dia semacam kayak, kan kalau dari musik tradisional kan ada semacam sakralitas atau nilai-nilai tertentu yang dia hanya melekat pada entitas kekuasaan tertentu. Nah itu akhirnya lepas. Dia tidak kan musik itu kan banyak kan, tidak, kalau sekarang kita banyak kan dengar musik buat apa? Buat dinikmatin. Zaman dulu banyak nilainya. Ada pertama musik sebagai dokumentasi. Maksudnya dokumentasi itu adalah menceritakan semacam transmisi pengetahuan. Iya. Kedua, yang lebih transendental adalah musik sebagai, ada istilahnya, sebagai mediator atau media antara dunia
manusia dengan dimensi lain. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau kita pernah lihat kan banyak orang misalkan suku-suku tradisional yang dia ritualnya itu menggunakan musik, baik itu hanya secara lisan, maksudnya vokal itu, ataupun musik menggunakan instrumen. Nah, ketika musik sudah bagian dari industri, ya itu udah hilang. Musik menjadi komoditas. Kalau ditanya kapan, ya sebenarnya dari zaman Belanda musik seperti itu akhirnya mau tidak mau harus menerima konsekuensi lain dari yang namanya popularitas. Musik ini makin popularitas, tapi dia harus mengorbankan atau ibaratnya menghilangkan sisi sakralitas atau konotasinya atau afiliasinya dengan satu golongan tertentu. Pada akhirnya kan musik yang namanya musik kan universal, bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi seperti itu. Di Palembang sendiri, paling musik seni Palembang itu yang saya baca, yang saya teliti, itu cuma ada 2 kesenian, 3 mungkin ya. Tari, wayang kulit, seperti tari sisa, kemudian yang paling seni sastra untuk Palembang. Tarian pun ini banyak kontroversinya, karena ada yang bilang bahwa zaman Kesultanan Palembang itu nggak ada tari-tarian apalagi perempuan, karena zaman saat itu kesultanannya sangat Islami. Yeah. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi di satu sisi juga lucu. Misalkan contoh ketika orang bicara tanya, ini sebenarnya songket dulunya apa? Ada penjelasan lagi, ternyata dia bilang bahwa orang-orang dari sini bilang bahwa sebenarnya songket itu dulu dibuat oleh perempuan Palembang yang digunakan untuk pertemuan atau seremonial resmi, termasuk menari. Nah, ini jadi pertanyaan, sebenarnya menari itu ada atau enggak? Oh, perdebatan sejarah itu juga yang juga jadi pertanyaan besar. Walaupun yang pasti kalau saya lihat adalah khusus untuk Palembang, terutama setelah Kesultanan Palembang nggak ada, kita harus mengakui bahwa orang-orang Uluran pada akhirnya yang membawa budaya atau kultur kesenian